Anda kembali di Sindo Malam bersama saya, Aya Nufus. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto disambut sejumlah mahasiswa Indonesia saat tiba di Beijing, Cina. Prabowo berkunjung ke Cina untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional, Perdana Menteri, dan Presiden Cina. Oke. Mahasiswa di Beijing, Pak. Ini lihat sini semuanya, Pak Prabowo di Beijing. Presiden Prabowo Subianto tiba di Beijing, Cina pada Jumat malam untuk mengawali rangkaian kunjungannya ke sejumlah negara. Kedatangan Prabowo disambut antusias sejumlah mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di negeri tirai bambu. Lawatan Prabowo di Cina dimulai dengan bertemu Ketua Kongres Rakyat Nasional Cina, Zhao Leji, di Great Hall of the People, Beijing. Prabowo mengapresiasi sambutan hangat dari pemerintah dan rakyat Cina yang menjadi simbol penghargaan mendalam terhadap hubungan bilateral antara kedua negara. Prabowo juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Zhao Leji dan seluruh anggota Kongres Rakyat Nasional Cina atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan. Prabowo juga bertemu dengan Perdana Menteri Cina Li Qiang di tempat yang sama. Prabowo menyebut sejumlah kontrak bisnis antara perusahaan asal Cina dan Indonesia akan segera ditandatangani dengan nilai investasi mencapai lebih dari 10 miliar dolar Amerika. I think this shows the great friendship and the great respect that the People's Republic of China holds towards Indonesia. And I would like to emphasize once again that we consider China to be a very important friend and important partner, not only for now but for the future. Presiden Prabowo menekankan pentingnya kunjungan kenegaraan ini sebagai bentuk komitmen untuk mempererat persahabatan dan kerjasama antara Indonesia dan Cina. Selain Zhao Leji dan Li Qiang, Prabowo juga bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping di hari yang sama. Tim iNews melaporkan. Ya, setelah bertemu dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional dan Perdana Menteri Cina, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Monumen Pahlawan Rakyat Tiananmen, Cina. Prabowo mengikuti proses peletakan karangan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan di Cina. Thank you. Vice Minister Foreign Affairs. Presiden Prabowo Subianto mendatangi Monumen Pahlawan Rakyat Tiananmen di Cina pada Sabtu sore. Thank you. Prabowo mengikuti prosesi peletakan karangan bunga atau flower tribute sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan di Cina. Proses ini berlangsung usai Prabowo bertemu dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional Cina, Zhao Leji, dan Perdana Menteri Cina, Li Qiang, di Great Hall of the People, Beijing. Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto didampingi Dubes RI untuk Cina, Jauhari Uratmangun, dan sejumlah pejabat negara. Prabowo disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Cina, Sun Weidong. Peletakan karangan bunga diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Cina. Flower tribute ini adalah prosesi yang sering dilakukan oleh kepala negara yang sedang berkunjung ke negeri tirai bambu. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, kantor pos negara Ukraina baru-baru ini merilis perangko bergambar Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Perangko bergambar Prabowo merupakan bentuk penghormatan negara Ukraina atas dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia pada 20 Oktober lalu. Dalam unggahan media sosial Instagram KBRI di Kiev, perangko tersebut menampilkan gambar Presiden Prabowo Subianto dengan bendera merah putih di sudut kanan. KBRI Kiev juga menulis bahwa perangko bergambar Prabowo atas usulan dari organisasi non-profit The Ukrainian Initiative. Ukraina berharap hubungan diplomatik antara Indonesia dan Ukraina semakin erat dan saling menguntungkan pada masa mendatang.
Kita beralih ke informasi pilkada pemirsa. Dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih mendalam ke masyarakat, relawan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menggelar diskusi program unggulan Ridho. Acara ini sekaligus memberikan kesempatan berdiskusi kepada masyarakat khususnya anak muda terkait program yang akan diusung pasangan Ridwan Kamil Suswono jika terpilih pada pemilihan gubernur Jakarta 2024 mendatang. Relawan kerja Ridwan Kamil silaturahmi menggelar diskusi program Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selain mensosialisasikan program yang akan diusung pasangan Ridho jika terpilih di Pilgub Jakarta 2024, diskusi ini juga menjaring aspirasi di kalangan muda. Menghadirkan 1 juta lapangan pekerjaan menjadi salah satu program unggulan RK Suswono selain program penghijauan Jakarta, hunian warga, serta program 1 miliar tiap RW. Menghadirkan pembicara lintas organisasi kemudaan supaya segala keresahan, kemudian pemikiran kritis itu bisa ditangkap, kemudian diformulasikan sehingga program-program yang sudah disusun oleh Ridho hari ini itu bisa diperkuat lagi dengan bagaimana percakapan, narasi dan gagasan yang sedang berkembang di anak muda hari ini. Sementara itu, relawan Cagup dan Cawagup Jakarta Ridwan Kamil Suswono juga menggelar acara bedah visi misi program kerja Ridho di Amphitheater DPD Golkar Jakarta. Acara ini menghadirkan 3 narasumber yakni Agung Subiakto, Ketua Tidar DKI Jakarta, Syakil Rekardianto, Ketua Sapma DKI Jakarta, dan Clarissa Safa Adistia, influencer sekaligus konten kreator. Selain mensosialisasikan program kerja unggulan Ridwan Kamil dan Suswono, kegiatan ini juga memberi kesempatan masyarakat luas untuk menyampaikan aspirasinya. Tidak bisa mempunyai kesempatan untuk ngobrol langsung atau mempunyai kesempatan komunikasi kepada kandidat-kandidat atau aparat yang lebih tinggi nih. Nah, dengan ada kita di sini, jadi kita dapat memberikan masukan-masukan juga, memberikan diskusi dan sosialisasi kepada mereka lebih gampang dan lebih mudah. Bedah visi-misi dan program RK Suswono ini sekaligus memberikan pemahaman yang mendalam terhadap setiap kebutuhan dan permasalahan warga Jakarta akan terakomodir dengan baik jika Ridwan Kamil Suswono memimpin Jakarta nantinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana pemirsa safari kampanye dengan bertemu warga di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dharma Pongrekun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan amanah kepada dirinya mengemban suara rakyat. Calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, kembali melanjutkan safari kampanyenya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat sore. Dharma Pongrekun dan Kun Wardana bersilaturahmi kepada warga dan mendengarkan keluh kesah warga. Calon gubernur nomor urut 2 ini menegaskan dalam kampanye puncaknya nanti akan mengundang seluruh elemen masyarakat. Bahwa rakyatlah yang berkuasa, rakyatlah yang berkumpul untuk menyampaikan amanahnya kepada kami sebagai amanat penderitaan rakyat, dan kami sebagai petugas untuk menerima mandat, menerima perintah dari rakyat. Bukan panggung buat kami, kami justru menjadi pelayan buat rakyat. Rencananya kampanye akbar akan diselenggarakan di kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung belusukan di area Chinatown dan Pasar Petak 9 Glodok. Bersama aktor kawakan Roy Marten, Pramono menyapa warga dan sejumlah pedagang sekaligus menyerap aspirasi mereka. Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung didampingi aktor kawakan Roy Marten turun menyapa warga di area Chinatown dan Pasar Petak 9 Glodok, Jakarta Barat Sabtu siang. Kedatangan Pram disambut antusias oleh sejumlah pedagang dan warga sekitar. Pram dan Roy juga menyempatkan diri mampir ke sejumlah toko-toko legendaris seperti toko kopi Estaki hingga tempat pangkas rambut kota yang pernah dikunjungi oleh sejumlah toko seperti Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Beberapa kali berbincang dengan sejumlah pedagang di Pasar Petak 9, Pram mengaku mendapatkan pesan untuk memperbaiki sejumlah sarana pasar. Jadi tadi saya menanyakan di pasar dan beberapa toko, rata-rata omsetnya sebenarnya masih stabil. Karena apalagi sekarang ini kan banyak turis yang sedang berkunjung ke tempat ini. Banyak sekali mereka
dan mereka minta untuk kalau pemerintahan yang baru untuk fasilitasnya dipermudah lah, diperbaiki dan sebagainya. Pramono mengaku dari belusukannya kali ini banyak menemui hal yang sebelumnya belum pernah ia lihat, yaitu kentalnya budaya Tiongkok di wilayah Petak 9 yang merupakan sebuah kekayaan kota Jakarta yang harus dilestarikan. Dari Jakarta, Amrina Rida, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Dipicu kesalahpahaman, ratusan massa aksi dari masing-masing pendukung paslon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1 dan 2 terlibat bentrok. Polisi yang berada di lokasi sempat kewalahan mengamankan kedua kubu yang terlibat bentrok dengan saling serang menggunakan batu. Bentrokan kembali mewarnai debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel yang berlangsung di salah satu hotel di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ratusan massa aksi dari kedua pasangan calon saling serang menggunakan batu di tengah jalan. Bahkan seorang personil Satrimo Polda Sulsel harus dievakuasi usai terluka akibat terkena lemparan batu. Bentrokan yang berlangsung cukup lama ini membuat polisi kewalahan mengamankan kedua massa. Diduga, bentrokan dipicu saling ejek saat kedua pendukung paslon melakukan orasi di tengah jalan. Tadi kita lihat di lapangan bahwa hanya kesalahpahaman saja antara dua kelompok sehingga ada sedikit memanas, tapi semuanya kan sudah clear, tidak ada masalah, semuanya bisa saling memahami karena mereka juga sama-sama bersaudara. Sekarang sudah aman terkendali. Gitu, oke? Ada anggota, saya lihat ada anggota yang terkena lemparan batu, Bang. Gak ada. Hingga kini, polisi masih berjaga di lokasi guna menghindari bentrok susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memaparkan sejumlah faktor kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% sesuai target Presiden Prabowo Subianto. Erlangga mengungkapkan sebelumnya Indonesia pernah mencapai tingkat pertumbuhan 8% di tahun 1995. Kala itu, pertumbuhan Indonesia didorong oleh sektor manufaktur, industri otomotif, konstruksi, jasa, dan investasi. Adapun untuk saat ini, dalam upaya mengejar pertumbuhan 8%, Indonesia berfokus pada sektor hilirisasi, jasa, pariwisata, konstruksi dan perumahan, ekonomi digital, pengembangan ekonomi baru, dan transisi energi. Sementara itu terkait pertumbuhan ekonomi, data Badan Pusat Statistik menunjukkan perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 4,95% pada triwulan 3 2024. Ditopang oleh Pulau Jawa dengan sumber pertumbuhan utama di sektor industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Saya sangat menghargai langkah ini karena ini bisa dikatakan adalah kesempatan pertama saya untuk bicara dengan seluruh pengambil keputusan di Republik kita. Saya kira ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat, sangat strategik. Tapi juga ini juga sebetulnya sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan, di mana hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yang menentukan arah kehidupan bangsa untuk sekian tahun ke depan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan mengoptimalkan lahan rawa produktif untuk mendorong produksi pangan ke depan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengaku pihaknya telah melakukan optimalisasi lahan seluas 350.000 hektar.
Tak hanya itu pemirsa, Kementerian Pertanian juga akan mengoptimalkan dan menyempurnakan sektor irigasi dan drainase. Kementan memastikan akan mengoptimalkan 61 bendungan yang ada agar air dalam bendungan betul-betul bermanfaat untuk sawah di Indonesia. Bapak Ibu, kalau 3 juta kita garap dengan baik, insya Allah kita tidak akan tergantung impor sampai 20-30 tahun ke depan. Yang terpenting adalah ini kita rawat dengan baik dan tidak bisa alih fungsi lahan. Bapak Ibu sekalian, kami juga lanjutkan ke Kalimantan Tengah. Rencana kami adalah Maroke 1 juta, kemudian Kalimantan Tengah 500, Kalimantan Selatan 500, 2 juta, dan daerah lainnya 1 juta, sehingga 3 juta, total 3 juta hektar. Timnas Indonesia optimis dapat meraih poin saat bertanding melawan Jepang pada 15 November nanti. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Sino Malam. Pemirsa, ratusan alumni lintas jurusan Institut Teknologi Bandung ITB mengikuti turnamen golf Ganesha Cup ke-20 di Emerald Golf Club. Turnamen ini diharapkan dapat membangun relasi dan memperkuat tali persaudaraan. Ratusan alumni ITB yang tergabung dalam Persatuan Golf Ganesha ITB antusias mengikuti perhelatan Ganesha Cup ke-20 yang digelar Minggu pagi. Turnamen kali ini mengambil tema Hari Pahlawan karena bertepatan dengan tanggal 10 November. Dengan pangkas para alumni lintas angkatan lulusan tahun 1973 hingga 2009 ini bermain di padang rumput dan memasukkan bola ke dalam hole maupun mengatasi hambatan bunker. Penyelenggaraan turnamen golf diharapkan mampu menjadi momen untuk memperkuat tali persaudaraan antar alumni. Mereka juga bisa saling berdiskusi untuk menghadirkan kontribusi nyata bagi Indonesia. Ini merupakan pertandingan antar angkatan. Jadi seperti hari ini itu mulai dari angkatan tertua 1973 sampai angkatan 2009. Hadir di sini masing-masing tim mengirimkan 5 pemain terbaiknya untuk berkompetisi. Silaturahim. Buat kami semua ini adalah silaturahim, ajang pertemuan sesama alumni, antar generasi, antar angkatan, antar jurusan, yang dalam katakanlah event-event seperti ini, banyak kali dari silaturahim itu muncul ide-ide, pemikiran-pemikiran, ya, apa yang bisa kita kontribusikan buat bangsa dan negara, bagaimana si A, bagaimana si B, dia di mana sekarang, hal-hal seperti itu yang positif seperti itu.